warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel pembelajaran bagi Bapak Ibu guru khususnya yang telah menerapkan kurikulum Merdeka di sekolahnya, terutama untuk SMA ya. Khusus ini saya buatkan untuk mempermudah Bapak Ibu guru dalam mengolah hasil ya dari tes diagnostik non kognitif, utamanya tentang gaya belajar peserta didik. Baiklah, ini soft nilai atau soft copy yang sudah saya buatkan untuk membantu Bapak Ibu guru, terutama untuk lingkungan SMA Negeri 1 Singaparna. Dan juga sudah saya buatkan contoh soal sehingga para peserta didik nanti dapat mengerjakannya secara daring. Bapak Ibu ya, tinggal nanti membaca dulu ini wajib dibaca Bapak Ibu ya. Mengapa kita melaksanakan tes diagnostik biasanya di awal pembelajaran? Ini tentunya yang pertama terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ini Bapak Ibu bisa dibaca ya, bahwa pembelajaran diferensiasi itu intinya Bapak Ibu ya, tidak ada siswa yang tidak naik kelas karena memang ada pembelajaran berdiferensiasi. Artinya sejauh mana Bapak Ibu guru mengusahakan membelajarkan peserta didik agar ya menguasai capaian atau tujuan pembelajaran yang memang telah ditentukan oleh Bapak Ibu guru ya. Nah, ini untuk strategi dari pembelajaran berdiferensiasi ini ya, terutama ada diferensi konten, kemudian proses dan juga produk. Tapi yang ingin saya terapkan di sini adalah ya, tentang gaya belajar dari peserta didik, dari hasil nanti semacam kuesioner yang diberikan kepada siswa untuk diisi ya. Jadi intinya pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting dan didukung oleh dari hasil ya. Dari hasil Bapak Ibu ya, melaksanakan memberikan tes kepada siswa atau memberikan kuesioner untuk menghasilkan gaya belajar apa sih yang dimiliki oleh peserta didik kita, misalkan dalam satu kelas tersebut. Tentunya akan bermacam-macam ya. Ini Bapak Ibu silahkan dibaca apa itu gaya belajar visual, kemudian auditori, dan juga belajar gaya belajar kinestetik ya. Tentunya juga ini adalah kemungkinan siswa akan ada gabungan antara gaya belajar visual dan juga gaya belajar auditori dan seterusnya ya. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, saya sudah buatkan soft copy-nya ya. Ini yang masih kosong. Kita langsung saja Bapak Ibu ya. Ini untuk mengisi ini seperti apa ya, tentunya ini kelas tentu Bapak Ibu sudah diisikan masing-masing. Ini sebagai contoh saya akan mengambil kelas 10 4 ya. Kemudian juga nama guru jangan lupa Bapak Ibu diisi ya, sebagai bukti fisik kita melaksanakan. Kemudian juga untuk mata pelajaran ini bisa diisi langsung Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga ini pada menunya, nah ya, ini sudah saya buatkan formula nanti untuk mendapatkan hasil jawaban ini. Ini kita copy paste dari hasil misalkan kuesioner secara online via Google Form misalnya ya. Kita masukkan langsung ke sini ya. Nah, sebelumnya kita akan mengambil dulu Bapak Ibu ya dari kuesioner yang diberikan kepada siswa secara daring. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, saya sudah buatkan. Bapak Ibu nanti tinggal menggunakan, dan saya sudah tambahkan kolaborator agar Bapak Ibu dapat mengelola atau mengambil ya hasil dari tes kognitif non kognitif ini Bapak Ibu. Saya akan ambil contoh Bapak Ibu ya. Kita klik lihat spreadsheet ya. Kemudian biasanya kita unduh atau kita download untuk mendapatkan. Ini kita klik file, kemudian kita download Bapak Ibu ya. Nah ini sudah ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita download, dan saya sudah download Bapak Ibu ya.
Ini contoh dalam bentuk filenya, dan ini harus kita bereskan. Misalnya Bapak Ibu cukuplah satu kelas untuk melihat gaya belajar yang dimiliki peserta didik di kelas tersebut ya. Kita ambil ini karena terlalu banyak data apa yang diperlukan Bapak Ibu dalam sub nilai tersebut. Tentunya ada nama peserta didik, kemudian juga ada jenis kelamin, termasuk jawaban dari peserta didik ya. Maka dari hasil Google Form ya yang telah Bapak Ibu olah atau pilih ya, ini saya akan ambil contoh kelas 14 saja ya. Ini nanti saya hapus, ini tidak diperlukan ya. Yang diperlukan mungkin ini data nama peserta didik, dan juga di sini ada ini ya jenis kelamin Bapak Ibu. Nah, kita ambil ya Bapak Ibu, tapi ini tentu karena banyak yang menggunakan, Bapak Ibu pilih saja dari waktunya ya. Misalkan ini punya siapa ya, karena memang saya sudah kolaborasikan dengan Bapak Ibu guru yang memerlukan soal ini ya. Tinggal dilihat tanggalnya saja, kemudian juga waktunya Bapak Ibu melaksanakan, memberikan kepada siswa itu di waktunya kapan ya. Ini sebagai contoh saya sudah melakukan di kelas 14 ya. Kita ambil ya datanya Bapak Ibu ya. Atau nanti kita di peringkat dulu ya, supaya kelihatan nanti kelas mana yang memang diperlukan oleh kita Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai salah, walaupun semua mapel ya tetap harus melaksanakan Bapak Ibu ya, harus melaksanakan sebagai contoh saja sampel ya Bapak Ibu melaksanakan tes tes diagnostik tersebut. Misalnya kita ambil ini Bapak Ibu ya, di kolomnya sebentar supaya kelasnya kelihatan ya Bapak Ibu. Nanti saya kelas 14 saja yang saya ambil. Kita short custom ini kolom B untuk kelas ya Bapak Ibu, dan kita klik. Ini sudah terperingkat, saya akan ambil ternyata belum semua, kita ulangi Bapak Ibu ya. Ambil yang 14 sebagai sampel Bapak Ibu. Atau nanti bisa saya cut saja seperti ini ya Bapak Ibu. Kita ambil lagi. Kemudian Bapak Ibu juga dari hasil ini diperingkat lagi ya Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena supaya nama siswanya ya berurut lah gitu. Kita coba untuk peringkat lagi Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan abjadnya. Ini ada di kolom A ya. Ordernya A ke Z, dari yang abjad A sampai ke Z ya. Nah ini sudah ya. Nah, kemudian dari hasil ini Bapak Ibu data yang diperlukan kan hanya nama ya, kemudian juga jawaban ya. Nah, ini tidak diperlukan, bisa delete saja Bapak Ibu ya. Ini kita masukkan karena memang posisinya ya ada di sini, saya tidak letakkan di sini Bapak Ibu ya. Kita copy aja satu persatu Bapak Ibu, atau seperti ini kita copy, kita masukkan ke dalam soft copy yang disediakan di sini aja Bapak Ibu ya. Di kanan pilih paste. Nah ini sudah. Kemudian kita bereskan lagi Bapak Ibu ini supaya ada kolomnya, format cell, kemudian
kemudian ke border, kita klik ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga dirapikan, ukurannya boleh dirubah ya Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu kita masukkan lagi ini data dari jenis kelaminnya. Kita copy paste aja Bapak Ibu. Kita klik copy, masukkan lagi ke Sokopi kita. Nah, ini salah ini ya, bukan 10.4 tadi Bapak Ibu, tidak usah dimasukkan, ini saya salah ya. Kita ganti aja dengan seperti ini. Kemudian kita rubah lagi ya. Nah, itu termasuk juga format selnya kita rapikan Bapak Ibu. Nah, sudah ya. Nah, kemudian hasil jawaban siswanya ya, sama kita copy pastekan saja Bapak Ibu ke bawah. Nah, sampai sini ya. Kemudian kita kanan pilih copy, masukkan lagi, kita klik kanan pilih paste. Nah, ini sudah langsung Bapak Ibu. Kita rapikan lagi, klik kanan format cell, bordernya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu kita rapikan lagi, ini juga sama. Nah ya, kalau memang hurufnya mau diganti silakan Bapak Ibu diperbesar. Nah, seperti ini. Ini saya sudah sengaja, jadi kalau yang memang jawaban siswa A ya, itu akan berwarna kuning ya. Kemudian yang B berwarna biru, kemudian yang C ini berwarna pink ya. Kemudian Bapak Ibu kita lihat langsung ya hasilnya. Ini sudah saya rumus ya Bapak Ibu. Ini gaya belajar visual, yang A gaya belajar auditory, kemudian gaya belajar kinestetik. Kemudian hasilnya bahwa sebagai contoh Abdul Razak ini kesimpulan gaya belajarnya itu adalah visual ya. Karena memang sudah saya rumus, ini rumusnya di menu juga sudah ada Bapak Ibu ini ya. Jika gaya belajar visual A tadi itu lebih besar ya nilainya dari B atau lebih banyak dijawab oleh siswa, atau juga gaya belajar visual A itu ya lebih besar dari C ini gaya, maka dia kesimpulannya memiliki gaya belajar visual Bapak Ibu. Nah, ini sudah, dan ini juga ada satu contoh ya, Dania ternyata dia memiliki gaya belajar gabungan antara visual dan auditory. Jadi Bapak Ibu jangan mengganggu dalam catatan yang rumus-rumus ini ya, dan juga yang ini. Nah, jadi Bapak Ibu hanya mengisikan hasil dari Google Form atau tes Bapak Ibu, nama, kemudian masukkan juga jenis kelamin dan juga jawaban siswa, ini tinggal dimasukkan ya. Dan ternyata itulah hasilnya Bapak Ibu, seperti itu sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, itu barangkali yang dapat saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu ya, dalam kerangka kita ingin melihat gaya belajar dari peserta didik seperti apa, sehingga nanti kita bisa mengelompokkan ya dari setiap kelas itu siswa yang memiliki gaya belajar visual, kemudian juga auditory dan kinestetik atau gabungan dari gaya belajar tersebut, sehingga mempermudah nanti Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Apakah nanti Bapak Ibu strateginya akan melaksanakan diferensiasi konten, proses, ataupun produk. Nah, demikian mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.